Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, simak video selanjutnya ya. Termoregulasi merupakan proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan. Paling tidak, supaya suhu tubuhnya tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Selanjutnya ada termoregulasi pada hewan vertebrata, yang dimana contoh dari hewan vertebrata adalah kura-kura dan unta. Oke, selanjutnya termogulasi vertebrata pada kura-kura dan unta. Reptil mempunyai berbagai macam bentuk, ukuran, dan strategi yang mengesankan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti halnya pada kura-kura dengan tubuhnya yang diselimuti cangkang. Karena kulitnya yang kering, kura-kura lebih sulit kehilangan panas tubuh dan juga lebih mampu mengendalikan hilangnya air di dalam tubuh. Fungsi ginjalnya yang lebih baik juga dapat lebih menahan atau mengurangi hilangnya air yang keluar dalam tubuh. Kura-kura tidak dapat mengatur suhu tubuhnya, tergantung kepada temperatur tubuhnya pada suatu waktu tertentu. Kura-kura akan memiliki lingkungan yang hangat atau dingin untuk tempat menghabiskan waktunya. Kura-kura sebagai makhluk ektoterm atau hewan yang mengendalikan sumber panas eksternal. Suhu tubuh kura-kura mengikuti suhu lingkungannya. Jika air kolam adalah 1 derajat Celcius, begitu juga tubuh kura-kura. Air merupakan penyangga suhu yang memiliki panas spesifik yang tinggi, yang berarti dibutuhkan banyak energi untuk dapat mengubah suhu air. Suhu air kolam tetap cukup stabil selama musim dingin, dan ektoterm yang berada di air akan memiliki suhu tubuh yang sama stabilnya. Udara di sisi lain memiliki kapasitas panas yang rendah, sehingga suhunya berfluktuasi dan dapat menjadi terlalu dingin untuk berlangsung hidupnya kura-kura. Kura-kura bergantung pada energi yang tersimpan dan mengambil oksigen dari air kolam dengan mengarahkannya melalui permukaan tubuh dengan pembuluh darah. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan oksigen yang cukup untuk mendukung kebutuhan minimal mereka tanpa menggunakan paru-paru. Hewan selanjutnya adalah unta. Unta sebagai hewan yang hidup pada suhu ekstrim, unta memiliki adaptasi sistem fisiologis yang khusus di tubuhnya untuk mengatur regulasi termal tubuh. Suhu tubuhnya yang diberi air tidak terlalu menunjukkan perubahan suhu tubuh yang terlalu fluktuatif. Namun, dalam keadaan kekurangan air, suhu tubuh unta sangatlah fluktuatif, yaitu 34 derajat Celcius saat malam hari dan naik menjadi 40 derajat Celcius pada siang hari. Perubahan suhu tubuh ini penting karena saat unta dalam keadaan dehidrasi, mereka dapat melepas kelebihan panas tubuh saat malam hari dengan radiasi, konduksi, dan konveksi ke lingkungan yang lebih dingin untuk menghemat air. Bentuk adaptasi lubang hidung dapat ditutup berupa celah seperti melindungi terhadap pasir yang bertiup dan membasahi udara dalam perjalanan ke paru-paru. Ketika unta berhembus, uap air terperangkap di dalam lubang hidung mereka dan diserap ke dalam tubuh untuk menghemat air. Selain itu, kulit dan mantel tebal untuk melindungi mereka dari panas terpancar dari pasir gurun dan selama musim panas memantulkan cahaya serta membantu untuk menghindari sengatan matahari. Selanjutnya, termoregulasi invertebrata siput dan kecoa. Siput termasuk ke dalam hewan poikiloterm, yaitu hewan yang berdarah dingin. Siput akan menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Ketika suhu di luar panas, maka siput akan masuk ke dalam cangkang dan mengeluarkan lendirnya untuk melembabkan tubuhnya. Ketika lingkungan sekitar siput kering, maka siput akan menggali ke dalam tanah untuk menjauh dari udara kering. Apabila udara sudah terlalu panas, maka siput akan mencari tempat untuk melakukan tidur panjang atau aktivasi.
Selanjutnya, termoregulasi pada kecoa. Kecoa termasuk dalam jenis hewan berdarah dingin yang memiliki suhu tubuh bervariasi tergantung suhu di sekitarnya. Jika suhu rendah atau dingin, kecoa memanfaatkan sayapnya dengan menggerakkan sayap ke depan dan ke belakang untuk membuat tubuhnya tetap hangat. Sikap ini cukup untuk menghasilkan panas tubuh agar mereka tak kedinginan. Sementara saat suhu panas, kecoa cenderung terbang untuk meningkatkan sirkulasi darah. Gerakan sayap saat terbang juga menghasilkan panas dan energi yang akan dipindahkan ke perut dan menghilang melalui penguapan. Selanjutnya adalah osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses untuk menjaga tekanan osmotik cairan tubuh hewan dengan cara menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut. Osmoregulasi vertebrata, yaitu pada kura-kura dan unta. Kura-kura memiliki kulit yang kering dan bersisik. Keadaan kulit yang kering dan bersisik tersebut diyakini merupakan cara beradaptasi yang baik terhadap kehidupan darat yang relatif panas dan kering agar tidak kehilangan banyak air. Untuk lebih menghemat air, kura-kura menghasilkan zat sisa berupa nitrogen dalam bentuk asam urat, yang pengeluarannya hanya membutuhkan sedikit air. Selain itu, kura-kura juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan feses yang kering. Bahkan, pakan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkannya, dengan tetap menyimpannya di kandung kemih dan mereabsorpsinya untuk keperluan hidupnya. Berikutnya adalah unta. Unta adalah mamalia terestrial yang unik, yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan gurun yang kering. Unta kehilangan air tubuhnya melalui proses evaporasi pada kulit dan paru-paru, urin, dan juga feses. Namun, hewan ini memiliki mekanisme spesifik untuk meminimalisir kehilangan air melalui organ-organ tersebut. Pada musim dingin, unta mendapatkan air yang cukup untuk kebutuhannya dari memakan rumputan dan tumbuhan sukulen. Unta dapat bertahan hidup tanpa meminum air selama 2 bulan dan tanpa terjadinya dehidrasi. Akan tetapi, berat badannya akan menurun seiring dengan kehilangan air melalui paru-paru dan kulit serta urin. Penurunan berat badannya akan sebanding dengan banyaknya air yang hilang dari tubuh. Jika bertemu dengan sumber air, unta akan meminum sebanyak-banyaknya dalam waktu relatif lama dan akan memulihkan berat badannya dalam waktu 10 menit. Jika unta hanya memperoleh air dari rumput-rumputan yang dimakannya, maka metabolisme air menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan air di dalam tubuhnya. Metabolisme air dihasilkan melalui proses oksidasi bahan makanan dan jumlah air yang hilang melalui udara pernapasan yang lebih sedikit. Bahan makanan memberikan kontribusi air yang berbeda-beda tergantung jenis makanannya, dan jumlah air yang dihasilkan melalui oksidasi tergantung kepada kandungan hidrogennya. Kehilangan air pada unta tidak menyebabkan pengurangan volume darah yang signifikan. Jika terjadi kehilangan air sebanyak 50 liter dari tubuhnya, maka darahnya hanya akan berkurang sekitar 1 liter. Unta juga memiliki ginjal yang sangat efisien dalam bekerja. Ketika unta memakan bahan makanan yang kering, produksi urin akan menurun secara drastis. Osmoregulasi invertebrata dari siput dan kecoa. Yang pertama, siput. Siput. Siput memiliki permukaan tubuh berdaging yang sangat malleable terhadap air. Bila dikeluarkan dari cangkangnya, maka air akan hilang secepat penguapan air pada seluas permukaan tubuhnya. Semua siput bernafas terutama dengan paru-paru yang terbentuk dari mantel tubuhnya dan terbuka keluar melalui lubang kecil. Toleransi terhadap air sangat tinggi. Tekanan osmotik cairan internal bervariasi secara luas tergantung kandungan air lingkungannya. Untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, siput lebih aktif di malam hari, dan bila kondisi bertambah kering, siput akan berlindung dengan memendamkan diri ke dalam tanah, serta menutup cangkangnya dengan semacam operkulum yang berasal dari rendi dan dikeluarkannya. Banyak siput darat yang secara rutin mengeluarkan suatu zat yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat
sulit larut dalam air. Terbukti bahwa ternyata zat ini meningkatkan pada beberapa spesies dalam masa kesulitan mendapatkan air. Selama masa estivasi atau tidur musim panas, asam urat ini disimpan dalam ginjal dengan maksud mengurangi kehilangan air untuk mengekspresikan nitrogen tersebut. Banyak spesies sweetfoot yang menyimpan air di dalam rongga mantelnya yang rupanya digunakan pada lingkungan kering. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kecoa. Kecoa melakukan pengambilan oksigen dengan laju yang kontinu, tetapi pelepasan karbon dioksida dilakukan secara periodik dengan cara disemburkan. Di antara perbatasan yang satu dan pelepasan berikutnya, karbon dioksida tetap terlarut dalam cairan tubuh. Lalu, kecoa dapat tetap memperoleh oksigen yang cukup tanpa disertai dengan kehilangan air dalam jumlah banyak. Titik kecoa mengalami kehilangan air dalam jumlah yang sangat sedikit melalui feses dan urin. Kecoa mengeluarkan zat sisa nitrogen dalam bentuk asam urat yang sangat tidak larut dalam air. Pengeluaran zat sisa nitrogen dalam bentuk asam urat akan sangat menghemat pengeluaran air dari dalam tubuh. Bahkan asam urat tidak dikeluarkan dari tubuh tetapi ditimbun di permukaan tubuhnya, membentuk struktur yang mirip kutikula. Cara ini sangat bermanfaat untuk menghemat pengeluaran air apabila dibandingkan dengan cara pengeluaran asam urat melalui organ pengeluaran atau dalam bentuk urin. Baik, hanya segitu saja penjelasan dari kelompok kami tentang termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Selamat menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.